Halo geng, balik lagi dengan YouTube Adamlicious, YouTube-nya para pencinta misteri, juga konspirasi dan hiburan untuk nambahin data berpikir lo biar lo makin bijak dan kritis. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngonten tentang sebuah kasus yang buat gue pribadi dan para anggota El Warrior tuh ini gede banget loh. Ini masalah untuk seluruh umat loh. Tapi kenapa orang kayak seperti ada yang nggak tahu, ada yang nggak peduli, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang cuek aja gitu loh. Yaitu tentang ya human traffic. Dan yang gue tahu ini adalah salah satu mega proyek mereka gitu loh. Dan mafianya itu gede banget. Ini dari sudut gue cari tahu dari sudut pandang supernatural ya. Mafia gede banget. Di setiap negara ada, di setiap lembaga ada, di setiap wah gue sulit ngejelasinnya. Tapi yang gue bingung ya, kenapa kok kita kayak cuek aja gitu loh. Banyak kasus kadang-kadang orang hilang kayak terlalu umum gitu loh, seolah-olah itu biasa aja. Tapi setelah gue minta tolong sama anggota El Warrior gitu untuk cari data pastinya. Nih kita ngomong data pasti ya, bukan sudut pandang supernatural lagi nih. Gue minta tolong mereka untuk data pastinya berapa sih gitu loh. Biar kita tuh kayak tahu sebenarnya ini masalah besar atau masalah kecil. Itu poin pertama ya. Poin pertama itu ya menyimpulkan berapa sih sebenarnya total orang hilang di setiap negara, dan termasuk di Konoha itu berapa sih dari tahun 2002 sampai dengan 2025 ya, dari 22 sampai 2025. Itu poin pertama. Poin kedua yang pengen ya gue diskusin malam ini sama Harga, juga disupport dengan anggota lainnya untuk nyari tahu prosesnya. Nah, dan poin ketiga, tempat-tempat mana aja sih yang harus kita waspadain. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngobrol dan diskusi sama Arga. Jadi gimana gak? Hasil dari pencarian lo tentang keluh kisah kita tentang penculikan anak Ya, itu. jujur ya Bang ya, gue tuh bener-bener gak nyangka seakan-akan ada bener-bener di depan mata banget sebenarnya polanya. Cuman entah mengapa gitu, media pun gak berfokus gitu, kecuali memang ada event sengaja kecil ditangkap selesai, ngerti gak sih? Iya. Kayak seakan-akan oke, ada, cuman nggak masif gitu. Padahal pas gua ngecek data-data semua ini semua berhubungan semua. Jadi konten-konten sebelumnya kita gitu ya, ngebahas tentang penculikan ini. Karena seakan-akan kita lagi bener-bener menemukan jejak dari sindikat besar gitu tuh, lu ngerti gak sih maksud gue? Iya. Gede banget sih mafianya Ini, juga. jadi kita gimana ya, gue mungkin ya konten ini mungkin untuk ngasih awareness aja kali Bang ya. Ya kita mungkin bisa bahas dulu sih. Lu mau bahas dulu secara lokal atau gimana Bang menurut lu? Gue sih pengen lo jelasin tentang data pasti dulu kali ya. Data pasti. Oke. Ya mungkin biar yang nonton ini kayak lebih mikir gitu loh. Padahal sebenarnya di El Warrior itu udah sempet gue intrusi untuk bikin konten informasi tentang orang hilang ini. Tapi banyak orang yang kayak merasa ya udah gitu loh, gitu aja. Iya. Tapi gue pikir gini loh, yang nonton aja cuek, apalagi yang melakukan human traffic itu, ngerti gak sih?
Iya, iya banget lagi. Berarti chaos banget dong di dunia ini, ngerti gak sih? Iya, malahan karena gue setuju banget sih terminologi lu jadi kayak ternak, karena emang kayak ternak, Bang. Emang ternak kan? Bener-bener kayak diternak banget, parah. Semuanya, semua aspek dijadiin ternak. Itu ekstrim sih buat gue. Kayak untuk menyadari, makin kita nyadarin hal ini gitu ya. Oke, kita berarti naif selama ini. Oh, karena dunia itu indah. Nggak ada sebenarnya. Sebenarnya Dark indah banget. kalau ya orang-orangnya sadar sih, gak indah sih. Iya sih, iya sih. Iya sih, Bang. Oke, mungkin gue jabarin dulu kali ya, Bang ya. Jadi data itu real kan, gak? Iya, Bang. Jadi datanya akumulasi ternyata di seluruh dunia, atau kita nyebutnya apa, data statistik global gitu lah ya. Statistik global. Untuk 2022 sampai 2025 ada 2 case utama, yaitu penculikan atau bisa dibilang juga human trafficking dan juga penjualan organ nih. 3 aspek ini. Kita bahas aja kali ya, kita masuk ke datanya aja kali ya. Ini tuh data semua ya, tapi kita ngelompokinnya jadi kayak region di masing-masing tempat lah. Kayak misalnya ini nih, Asia Selatan, Amerika, Inggris, Asia Tenggara. Ini termasuk negara kita tercinta. Ada Afrika Utara. Ini global, ini untuk perdagangan orang, ntar kita bahas terakhir lah. Nah, tapi ini Timur Tengah ternyata banyak banget sebenarnya. Dan itu rata-rata memang 81% itu wanita. Ini semua by the way, Bang ya. Yang gue amatin pertama di data ini adalah ternyata, jujur aja, pas kita geser ke kanan, lihat deh, presentasinya anak-anak. Dan maupun anak-anak itu tetap aja wanita di rata-rata. Ini semua rata-rata wanita, nggak ada yang itu. Bisa nggak lu siapin nanti di G Drive gitu, di G Drive. Jadi orang tinggal nge-link ke G Drive itu, ngerti? Bisa banget, ntar gue pisahin. Oh, Nah, gini Bang, ini gue jelasin dulu aja kali ya dari datanya biar kita ngerti sama-sama. Misalnya gini, ini pertama wilayah atau kategori. Di wilayah kategori kayak Afrika Utara. Jadi kan di Afrika Utara atau di benua Afrika Utara, di bagian benua Afrika, bagian utaranya banyak negara. Nah, sebenarnya pada kondisi ini tuh, maksudnya tidak ada dalam sumber itu tuh, nggak ada kasus sampelnya. Jadi kita nggak tahu angka pastinya berapa. Tapi persentase kehilangannya ini tuh ada. 62%. Kehilangan orang. Iya, 62% anak-anak. Per satu, Berarti kan, per 3 tahun itu ya? berarti kan 38% sisanya berarti kan udah dewasa, gitu loh. Atau remaja. Nah, itu tuh kondisinya ada yang dikerja paksakan, ada yang anak-anak, ada yang perempuan. Ini tren deteksi itu adalah perbandingan sama fase 2009. Jadi kita ada perbandingannya gitu. Ternyata dia ada turun naik. Tapi kalau kita kembali lagi ke 2018 lebih gede lagi. Jadi kayak Kerja kita paksa ini ngebandinginnya. tetap di negara tersebut, atau Gimana Bang? Iya, atau betul. dikirim ke Jadi negara pada lain? ini semua ini satu garis ini semua itu tuh berdasarkan satu regional aja. Jadi bukan satu regional, satu wilayah atau kategori. Ini misalnya Afrika Utara. Ini semua sejajar ini ngebahas Afrika Utara nih, sejajar gini. Ya. Nah, ini asal utamanya adalah Afrika Timur. 48%. Jadi ada pembagiannya. Nah, ini struktur pelaku atau ininya ya, kita bilangnya para pelaku kriminal sindikatnya. Kelompok kriminal berbisnis struktur dan individual oportunistik. Jadi terbagi, ada spektrumnya gitu Bang. Ada yang ngelakuin ini secara individu, ada yang memang terstruktur atau kita sebut sindikat aja lah ya. Nah, yang sindikat tuh lebih banyak ya? Wah Bang, yang sindikat ini yang jujur gue merinding pas bacanya karena mengerikan. Oke, kita lihat dulu ya, kita coba lihat dulu. Ini yang tidak ada dalam sumber ini, kita nggak bisa nyebutin angkanya sedikit ataupun banyak. Jadi gue coba netral aja, kita bilang nggak ada data gitu loh. Nggak ada data pasti gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari negara-negara sub-Sahara ya, Afrika sub-Sahara nih, berarti tengah nih. 11.222 orang. Iya, ini
selama 3 kondisi tahun. kehilangannya, korbannya, jumlah korban terdeteksi. 3 tahun nggak? Iya, dalam kondisi 3 tahun. Itu perang Tapi kah? 3 tahun segini, Bang. Nah, lu kalau paling ekstrim sebenarnya ya tentu saja adalah Amerika, Bang. Amerika berapa? 4.800 Iya, 900. 498 sekian. Itu kemana sih gak? Nggak tahu, Bang, jujur ini kondisi ini tuh masalahnya aneh loh. Kalau kita bilang hilang aja, kayaknya nggak mungkin. Hilang doang tuh nggak mungkin, Bang. Nah, tapi yang uniknya adalah kita juara 2 regional kita, jangan salah. 300.000. Langsung 300.000. Gue logika berpikir aja ya, kalau konteksnya itu terdata selama 3 tahun, otomatis harusnya kan dia ngabarin orang rumah Iya, dong. Ya ini kan Bang. enggak. Ini tuh yang masih terdata kan ya. Gimana kalau yang enggak, Bang? Ya iya, makin ya gitu lah. Ini tuh adalah angka positif kalau buat gua sebenarnya. Karena ini terkasuskan gitu loh. Iya, Kan terdeteksi. terdata lah ya. Pasti Iya, kan ini kan jatuhnya masih kondisi terdeteksi. itu Bagaimana biasanya yang tidak? ke polisi gak data ini? Harusnya kan akumulasi Nah, dari kantor polisi kan? nah inilah jujur. Kalau ketika kan kita punya anggota, Bang. Dia orang dalam di APH, wilayah penuntut umum lah. Oh. Kita ngomong Dia tuh berbagai bilang, negara ya. iya, bukan. Ya. Kita akan ngomongin tentang sebenarnya emang ada pihak lah ya. Kita nggak bisa bilang pihak yang mana, tapi ada yang menyembunyikan tentang laporan-laporan orang hilang ini sebenarnya. Jadi nggak ke publik, nggak ada tindakan. Ya well, lu mau cari orang hilang emang ada uangnya kan enggak gitu. Terus juga ini ada data-data bentuk eksploitasi dominan. Ini tuh biasanya dijadiin slave, ada eksploitasi sosial dijadiin PSK, ada yang juga diduda paksa doang, jadi cuman kayak dijadiin budak seksual, itu ada. Ada kondisi dia runaway misalnya kayak Somalia, kayak Rohingya dan lain-lain. Kondisinya memang ada yang jadi korban juga ada. Dan jangan salah itu juga kebanyakan sebenarnya kondisi Rohingya waktu itu, walaupun memang jadi kontroversi kehadiran mereka, cuman memang mereka pun juga banyak mendapati tindak hal ini. Jadi ada Uyghur, Rohingya yang paling besar di dunia ini hilang-hilangan orang nih sebenarnya. Jadi yang kita kemarin sempat dengar ada kayak orang-orang yang hilang, yang sampai dia harus evakuasi diri ke luar negeri dan lain-lain, karena nggak kondusif negaranya. Hilangnya gampang. Nah, makin terjun ke bawah ini eksploitasi kerja paksa, eksploitasi kriminal anak ini. Ini cukup gokil karena sebenarnya wilayah Asia yang punya. Wilayah Asia. Asia Tenggara tuh. Nah, kalau Asia, Bang, itu tuh banyaknya penipuan dan juga ini ada yang unik, Bang. Kalau dalam hukum, tindakan-tindakan ini tuh wilayahnya namanya TPPO, tindak pidana perdagangan orang gitu loh. Nah, kondisinya sebenarnya ada beberapa titik yang bisa kita dapat dan teman-teman pun cek langsung di internet itu masih ada kok. Jadi untuk regional Jawa Barat ya, ada satu tempat yang memang satu kota yang di situ ada oknum sindikat. Iya. Yang pasti berarti orang yang tinggal di sana harus lebih hati-hati nih. Oknum sindikat ya. Oknum sindikat nih, Ini bukan berarti kan orangnya udah, atau daerahnya ya. iya, Bukan berarti ya. kan udah mafia dong jatuhnya. Ya, udah mafia. Ini udah mafia. Udah Oke. statusnya udah mafia. Terus Dia itu kondisinya gini, Bang. Ternyata ada beberapa tempat di Jawa Barat ada. Kita sebut aja nama kotanya ya. Ini untuk mengindikasi di situ pernah ada dan pernah ada mafia di situ. iya, Kita nggak tahu oke. sekarang ada di mana penyebarnya. Oke, paham. Secara runtutan waktu yang pertama kali gue dapet itu di Bekasi. Itu pertama. Yang kedua ada di Ponorogo. Yang berikutnya itu adalah di Surabaya. Anyway, yang Bekasi dan Ponorogo tadi itu masih satu sindikat. Masih satu sindikat. Tapi diekspor semua. Kita bilangnya sindikat nasional, tapi diekspor. Berarti kan internasional dong harusnya. Iya.
gitu. Jadi kita nggak pernah bisa bilang penjualan penculikan apapun ini itu nggak mungkin lokal, nggak mungkin. Karena nggak pernah ada kasus kayak penculikan zaman dulu gua tahun 90-an yang ditebus gitu. Nggak ada, bukan yang kayak gitu-gitu. Nggak ada. Jadi Tahu-tahu si orang nggak ini ada jadi suara. objek, Bang. Iya. Orang ini objek. Orang yang diculik ini, korban-korban penculikan ini sebagai objek. Ah. Nah, kondisi berikutnya, ternyata modus operandi lah ya bahasa hukumnya. Modus operandinya itu ada beberapa. Contohnya kalau yang ini kondisi Surabaya nih, kondisi Surabaya. Beda sama Ponorogo ya, beda Ponorogo Bekasi beda lagi nih. Kalau itu lebih ke ada kesempatan ambil ekspor gitu. Iya. Nah, kita bahas dulu yang unik nih. Yang unik itu ternyata jadi ketika ada seseorang dia minjem sama pinjol, dia galbay. Galbay itu istilah Gagal di bayar. ya gagal bayar di dalam pinjol itu. Lalu orang tersebut diculik, Bang. Udah diculik, dia tuh dikirim ke sana. Ada dua kondisi. Orangnya dikirim ke sana atau organ tubuhnya dikirim ke sana. Berarti Gitu. dibedah dulu dong. Iya, dipretelin lah ya dalam tanda kutip. Jadi cukup dark ini pembahasan kita kali ini. Cukup dark. Tapi gimana ya? Dua kali gue ngebahas ini gue deg-degan bahasnya, sumpah. Bis gimana ya? Kalau nggak begini orang nggak paham dan nggak sadar bahwa secara statistik ini gede banget loh jumlahnya loh. Kok cuek aja gitu loh. Ini nih. Kayak oke lah, Ini mereka parah ada sih. kesalahan nggak? Kesalahan mungkin nggak ada kesalahan lah, ntar dengan banyak alasan kesalahan tersebut ya. Nggak karena mungkin pinjol, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin Iya. karena apa? Nggak melalui agen resmi, ya kan? Pada akhirnya nggak terdata kan. Cuman yang jadi masalah adalah akumulasi dari korbannya itu banyak banget loh. Masa ya Iya. kita harus tinggal diem, ngerti nggak sih? Iya. Yang paling unik sebenarnya misalnya 300.000 ya. Kita Iya. ngomong 300.000. Kemana? Nah itu. Dan Tiga. untuk apa? Gitu loh. Itu udah 300.000 itu udah termasuk laki-laki dewasa dan Udah. anak-anak. Udah nyampur gak? Atau Iya. beda lagi? Iya. Ini udah campuran. Ini udah campuran semua. Tapi biasanya kalau untuk Asia, dia tuh carinya ini modus operandi biasanya adalah kriminalitas paksa ataupun penipuan online. Jadi ada tiga deh. Ada tiga yang di radar ya kita dapat itu. Pertama adalah orang yang ingin menjadi TKW atau tenaga kerja gitu ya ke luar negeri, tapi nggak lewat badan resmi. Nah ini yang terjadi di itu yang penipuan Bekasi ini kalau nggak salah. Jadi modus utamanya itu adalah misalnya gini, Bang. Anggaplah gua subjeknya ya. Gua mau ke luar negeri untuk kerja nih, cari nafkah. Hidup susah nih, udah kondisi susah kan, gak ada yang backup nih berarti. Gua mau ke luar negeri, cari yang mudah. Yang paling mudah adalah ternyata yang ilegal. Kondisi pas ilegal, gue misalnya ternyata diekspor nih, gue sebagai subjek ya. Gue diekspor ke Kamboja. Yang pertama dilakuin sama para kriminal ini apa coba? Visa gue ditahan. Jadi gue nggak bisa kemana-mana. Karena tetap butuh visa mau kemanapun. Dan pas kalau enggak kita jadi imigran ilegal. Jadi enggak, mereka satu-satu membuat ada kondisi kita sebagai imigran legal tapi kerjanya tidak dinaungi. Itu dulu nih, ciri-ciri utamanya nih. Tidak ada penaungan, tidak ada tanggung jawab negara. Nggak bisa lapor kemana-mana. Ini bedanya nih. Nah terus kondisi kedua adalah ketika di sana ada tiga aspek. Pertama, lu dikerja paksakan. Yang kedua, lu diperbudak. Yang ketiga, ya dihilangkan. Bener-bener dihilangin. Dihilangin ada dua cara. Ada dihilangin doang. Ada dijadiin... Ini gue nggak tahu ya. Tapi ada kasus juga. Lu pernah denger kasus orang yang sebagai uji coba obat-obatan nggak, Bang? Pernah dengar. Pernah denger nggak?
Ya jadi ada kondisi di mana orang itu dijadiin kelinci percobaan Iya. dalam tanda kutip. Oke. Itu. Terus juga ada lagi yang dipretelin tubuhnya. Jadi kalau untuk wanita, ini gue mau spesifik aja. Wanita itu sel telurnya diambil. Sel telurnya diambil. Iya. Untuk Gua nggak tahu alasannya apa. Kalau logika gue, masa iya mau buat bayi tabung? Kayaknya nggak make sense. Untuk apa? Bayi ini pertama si telur. Terus yang untuk semuanya mau cewek mau cowok ginjal. ginjal, Terus kornea, kornea, darah, albumin terutama. jantung ada dong diambil. Jantung tuh bang cukup jarang terdengarnya karena gue nggak tahu ya apa yang terjadi ketika seseorang itu misalnya mau dipanen dulu darahnya gitu. Jantungnya mati duluan dong, jantungnya rusak dong. Nggak bisa dipakai dong. Kan jantung itu harus dalam kondisi hidup baru bisa diimplan ke orang. Makanya cukup rare gitu loh. Gue nggak ngerti nih tentang jantung ini gimana. Jadi belum sampai sana sejujurnya pembahasan gue terkait jantung. Terus kornea mata. Terus apa lagi ya? Ada beberapa lagi, tapi gue belum tahu pasti terkait yang mempreteli-preteli ini. Tapi intinya ada kasus di mana ini cukup lucu sih. Orang ini udah diculik, si korban ini udah diculik. Dia kembali dalam kondisi tubuhnya udah dipretelin bang. Jadi kayak beberapa bagian udah udah meninggal kosong. dong. Udah meninggal. Jadi udah mayat, udah mayat doang, udah corpse doang. Tapi udah kosong beberapa organnya. Itu daerah mana gak? Ini yang Makassar. Makassar. Iya. Jadi kan tadi kan gue bilang ada beberapa daerah ya. Kayak yang pertama itu yang satu sindikat tadi Bekasi sama Ponorogo. Ini udah dikasusin. Tapi gue nggak tahu sindikatnya masih ada atau enggak. Oke. Yang kedua itu adalah Surabaya. Ini beda lagi nih. Ini beda lagi. Terus ada Makassar. Ini beda lagi juga. Terus Batam. Kita ngomongin apa ya, mafianya ya. Mafianya, Ya, sindikatnya berarti pernah ada di situ ya. pernah ada. Nah, Kemungkinan karena pernah ada berpindah-pindah dong. ini. Karena pernah ada ini bang, betul kata lu. Karena pernah ada ini, kita nggak tahu antek-anteknya atau enggak pergerakan mafia ini. Kan pasti bosnya nggak mungkin mau ngotorin tangannya dong. Iya. Nah makanya modusnya pasti dilanjut. Cuman kita nggak tahu daerah mana nih sekarang. Apalagi yang kita dapat laporan langsung dari orang anggota kita yang anggota APH kan. Itu lebih mengerikan lagi. Oh berarti laporan pun bisa nggak didengar nih. Jadi cukup dark sih bang. Kata gue mah, lu jadi itu sih bang. Nyari-nyari mereka sih. Jadi apa? Lu nyari-nyari mereka. Jadi hero. Nanti pada waktunya lah. Setuju gue. Kan dunia udah mulai chaos. Iya sih. Ada waktunya lah. Gue di saat lu menjabarkan, boleh nggak lu bacain nggak total dari setiap wilayah dulu, lu jabar biar ya. netizen itu juga denger ya, dari yang punya data pasti, data yang bisa terbaca aja lah. Jadi Afrika dari, berapa? Ya, Afrika Sub-Sahara ini ada 11.222. Amerika Tengah? Amerika Tengah, Karibia 777. Amerika Utara ada 16.999. Itu kemana ya? Amerika Selatan. Itu makanya gue bingung. Itu orang-orang pada kemana ya? Gue kepikiran aja kalau misalnya mereka punya pedesaan atau enggak kota gitu, masa nggak curiga sih? Kok tetangga gue hilang gitu? Gue paham sih, dan di area 51 gue paham, cuman gue nggak nyangka sebanyak ini loh. Berarti gue kan malahan bisa dengan orang data ini yang udah lu nggak, pakai itu bang, gue malah jadi yakin banget dengan Gimana? data yang lu omongin itu, yang motivasi itu sama Civeni ke area 51, gue malah jadi yakin banget data ini fix. Cuman mungkin ini masih sedikit gitu. Iya sih.
Nggak nyangka aja sih gue. Gue nggak bisa ngedenial konten lu, ngerti gak sih maksud gue? Terus lanjut dulu gak, Amerika Selatan. Amerika Selatan 3.734. Eropa. Eropa Barat, Eropa Selatan 24.834. Wah itu Ini gede berarti kasus dong. terdeteksi ya. Wah banyak banget. 24.000 kemana sih? Jujur gue bingung sih. Itu masih hidup. Gue rasa sih udah banyak meninggal sih, Enggak. feeling gue sih. Iya. Asia Iya. Selatan Hmm. 8.000 ya. Asia Selatan 8.000. Terus Amerika. Amerika Serikat ada 498.038. Eropa. Eropa ini secara kontingen. Eropa 250.000. Inggris Inggris ada 23.411. Asia Tenggara ini juara 2 jujur. Ada 300.000. 3.000. Afrika Iya. termasuk Indonesia Afrika ya. Utara, iya. Jadi Terus secara global kalau untuk perdagangan orang ada 12.000 yang ketahuan. Gitu loh. Ini kategori voluntary ini beda lagi, ini kategori disabilitas coba beda lo lagi nih. zoom nggak? Jadi Coba lo ini zoom. pun dicuri apa? Bisa di zoom nggak? Totalnya berapa? Nah, ini dia Bang, jumlah ketika hasilnya ditotalin itu ada 1.186.436 indikasi korban terdeteksi gitu ya. Dari Korban terdeteksi. 2022, 2023, 2022 sampai 2025. 3 berarti tahun. 3 tahun kan? Ya. Berarti 3 tahun-tahun sebelumnya gimana ya? Iya. Iya. Itu yang gue pikirin. Jadi kalau berarti gede banget dong. bangetan. Kalau dibuat grafik makin gini. Jadi makin kesini makin naik Bang. Tapi kalau akumulasi anggaplah 10 tahun, wah itu gila sih. Pasti dalam 3 tahun itu dengan kondisi 3 juta. Pasti ini estimasi sudut pandang supranatural gue ya. Ini estimasi aja. Buat eksperimen, ya buat ya kecantikan dan kesehatan. Mungkin mungkin ada yang buat jadi PSK atau kerja di luar mungkin. Yang ketiga Iya, jadi betul banget. bahan makanan si elit global itu mungkin. Iya. Karena kan ini yang kedetek kan. Gitu loh. Masih sekali lagi ini kedetek. Kalau yang enggak jujur sih. Apalagi pas lu bilang ya orang ras kulit hitam itu mungkin paling bagus organnya. Ya gimana ininya nggak kedetek Bang tuh. Kan ini tidak terdetek ini. Ya karena Kulit. pasti udah nggak bener ya. Iya sih. Nah guys, coba lo bayangin totalnya ada 1 jutaan selama 3 tahun. Berarti tahun-tahun sebelumnya lo totalnya sendiri aja. Balik lagi kan gue bilang, mungkin memang ada kesalahan dari para korban, mungkin ada sebagian yang salah. Cuman kalau lihat dari total ini udah sedikit, ini udah mafia. Ini bukan tentang mereka si korbannya ada salah, emang mereka tuh punya niat gitu. Punya niat, memang niat jahat gitu loh. Dan mafianya tuh gede banget. Dan kemarin tuh gue nanya ke salah satu anggota Warrior lah. Ya ada di Konoha lah ya. Yang di Lakban itu katanya masih berhubungan sama ini, cuman gue nggak tahu ya. Ini masih gue dalamin ya. Iya. Di situ. Ini kita ngomong di Konoha ya. Di situ. Gue ngerti lagi maksud lu Bang. Iya. Kemungkinan besar sih. Ini kalau akhir zaman gue ketemu sama orang-orangnya enak sih. Udah nggak ada hukum soalnya. Iya. Ya para pelakunya seru sih kalau ada kata udah akhir zaman nanti. Gue nggak bisa berkata-kata, nggak jujur ya guys, kita pun sebenarnya nggak bisa berbuat banyak. Cuman gue harap konten kali ini kita lebih aware dengan sebuah kondisi apa yang terjadi gitu loh. Jangan yang lagi viral doang yang kalian tahu. Justru kalian harus tahu masalah yang salah satu masalah besarnya di sini loh.
Salah satu masalah besarnya di sini, dan gua harap ya dengan adanya konten ini untuk ngingetin keluarga kalian, tetangga kalian, teman kalian untuk lebih hati-hati, untuk ngambil jalan yang resmi aja kalaupun mau jadi tenaga kerja di luar negeri misalkan. Ya, dan gua rasa pun, tapi gue bingung gini gak, pengamen kayak sorry ya, gue nggak tahu bahasanya, yang tidak mampu di jalanan itu bisa aja dong ada sindikatnya juga. Setahu gue sih ada sindikatnya juga sih di situ. Iya bang. Jadi malah kebanyakan orang hilang dan gak ketahuan itu kan gara-gara dia nggak ngelapor. Satu itu. Terus juga misalnya kondisi kejiwaan. Biasanya tuh orang nggak ngelapor. Kalau misalnya dalam kondisi ODGJ biasanya ada keluarga tuh biasanya nggak ngelapor. Biasanya ya yang gue dapat dari desa gitu. Itu biasanya nggak ngelapor. Hilang aja gitu. Terus juga kalau tadi lu bilang jalanan, ya gini. Kalau kan di jalan tuh ada beberapa ya. Ada anak pang, ada pengamen, ada pengemis. Nah, itu beda-beda tuh bang. Kalau yang ini apa ya bilangnya ya, hipotesa lah ya, kita bilangnya asumsi lah ya. Asumsi. Karena gue nggak tahu datanya untuk ini. Cuman kalau gue mengamati gitu, kalau memang mau dijual organ ya pasti cari orang yang sehat. Nah kalau gue ngeliat anak pang, karena gue dulu banyak gaul lintas gitu, lintas apa ya? Jalanan. Kita bilangnya lintas jalanan lah, boleh lintas dimensi, lintas apa ya, golongan lah gitu. Yang gue kenali mereka ada yang pemakai narkoba, ada yang pemabuk, perokok es krim, ngelem dan sebagainya. Tentu aja itu pasti ngerusak organ-organ dalam nih. Dan mungkin karena itu juga mereka nggak akan ditangkap. Tapi beda sama pengemis, pengamen. Ini malah paling rawan. Itu paling rawan banget. Kalaupun mereka diculik ya memang nggak mau lapor kemana. Mau lapor ke siapa? Ya bisa aja. Lapor pun belum tentu diurus. Keluarga pun mikirnya mungkin dia sedang berpetualang, bukan sedang hilang gitu. Itulah yang terjadi di lapangan loh sebenarnya kalau hilang tuh. Jadi banyak korban sebenarnya. Tapi di konten ini akhirnya para viewers bisa ngetes diri mereka sendiri sih gak? Iya sih. Nih yang gue tangkap ya, kalau orang universe ngedenger dan ngelihat konten ini, dia pasti marah sih. Di perasaan dan di pikiran dia pasti marah, dia mungkin kesel. Karena pasti frekuensinya sama dengan apa yang kita rasain ya. Iya. Kalau NPC, ini yang menurut dia nggak penting pasti ini. Dia nggak akan menganalisis, dia cukup tahu, udah selesai. Nah disitulah. Ya. Nah kalau ya bibit-bibit The Monster nonton ini, dia pasti seneng, seolah-olah kayak yang di pikiran dia pasti ya emang seharusnya kan populasi dunia kan udah banyak ya, harus dikurangin. Ya mungkin aja salah satu pikiran yang dia pikirkan ya bibit The Monster akan mikir kayak gitu. Ini konten mencakup banyak aspek sih. Itu. Iya sih. Kemungkinan besar akan berpikir, oh mereka hama ini. Iya. Nggak maksud gue, Bang? Itu benar gak? Pemikiran itu benar. Tapi ini salah satu pemikiran bodoh gue ya. Gue pikir gini ya. Ujian tuh memang ngupgrade dan naik level gak? Zaman dulu gue ada problematika hidup, gue selesai dengan diri gue gitu. Ngupgrade, ngurusin orang lain, ngurusin klien, ngerti gak sih? Urusan klien dan ngurusin orang lain itu udah selesai gitu kan. Ngupgrade lagi ujiannya, ngurusin manusia. Gue padahal mau menolak pemahaman ini di pikiran gue. Cuman setelah gue menjabarkan ini, gue makin ngeh, oh iya benar. Ngerti kan? Bang, berarti nanti kita kasih link aja ya, link yang tadi Excelnya Excelnya, biar nanti viewers bisa ngelihat tentang data ini real, dan gue kasih link juga kok sumber-sumbernya, bisa langsung dicek sendiri datanya benar atau enggak. Paling gini sih gak, gue harap ya, gue tanya sekali lagi, data ini
lo sama anggota lain ini carinya di mana? Data real ini lengkap. Gua kasih lihat aja ya contohnya. Berarti kita tinggal ketik di Google aja berarti ya? Bukan. Gini bang, lihat ya. Ini kan di sini. Kelihatan nggak? Udah Ya kelihatan belum? kelihatan. Ya, tapi lo cari data itu dari mana? Dari lo Ini. cari, oh linknya udah semua. Udah. Good job. Emang anggota Elwaria emang bisa diandelin sih. Iya, Emang ya kita aman saling aman. melengkapi ya. Gue punya data Iya, supernatural kan, punya data data apa? Data pastinya kan. aman aman. Iya. Gue nggak bisa berkata-kata kak di konten ini. Mau mengekspresikan perasaan gue jadi bingung sendiri. Iya sih bang. Kayak ngelihat ketidakberdayaan tapi banyak buat penyiksaan gimana gitu kan rasanya. Iya, gue nggak ngerasa kayak ya cuman mungkin untuk sekarang ya guys. Mungkin untuk sekarang cuman ini yang gue dan El Warrior bisa lakukan gitu. Dan gue harap ya ini juga panggilan untuk para anggota universe di luar sana. Mulailah mungkin ngebentuk kelompok, membentuk sebuah tim yang pada akhirnya kayak mencari tahu yang ya kebenaran dari semua ini sih. Gue harap sih kalian udah harus kerja sama sih. Ingat sebenarnya orang universe tuh bukan saling ego sebenarnya dasarnya. Orang universe tuh emang didesain untuk punya filter tuh berlapis-lapis karena harus saling mengamati. Karena kan anggota seorang universe tuh kan bisa berkhianat juga kan, bisa mendustai universe itu sendiri. Makanya itu ada konsep filter berlapis. Jadi saling mengamati, saling mengawasi. Di luar pun juga sama. Kita saling ngawasin, kita saling mengamati gitu. Ada yang mencurigakan atau orang-orang yang buat kita tuh ya bisa berkhianat ke The Monster gitu. Itu kita pantau banget. Kita pantau banget gitu. Ya mungkin gue rasa orang-orang yang tinggal deket pelabuhan, orang-orang yang tinggal deket terminal, orang-orang yang deket mungkin daerah bandara kali ya, itu mungkin bisa mantau ini sebenarnya. Harusnya mereka tuh nggak akan jauh-jauh dari sekitar situ sih. Perbatasan sih bang, terutama daerah perbatasan paling bahaya sebenarnya. Apa ya kita ngomong gini gak? Kalau ini perspektif dari perspektif gue ya, perspektif sementara gue, apa hipotesis gue. Itu kan pasti dikumpulin di sebuah tempat dong. Hmm. Dikumpulin di sebuah tempat, habis itu ya pasti dibawa ke sebuah tempat di dekat tempat pengiriman, tempat pelabuhan tadi mana, iya nggak sih? Iya. Nah orang-orang yang pasti mereka tahu gitu, pasti mereka bisa cari tahu lah. Itu yang gue harapin dari kalian ya lebih aware aja guys, lebih aware, lebih mantau. Ya paling nggak kalian tahu dan cari tahu sedikit ya. Kalau kalian bingung ya kalian hubungin kita, hubungin kita, uh, hubungin pihak berwajib ya untuk kita saling kerjasama lah ke depan. Itu gue nggak tahu lagi, gue nggak bisa berkata-kata gak antara Tapi sedih, gue jujur bang ya, kesel. ngebahas ini kok sakit hati ya bang ya? Kenapa ya? Ya kan ya balik lagi DNA kita adalah penyeimbang, ngerti nggak? Sesuatu yang nggak seimbang kita ngerasa kayak itu kayak tanggung jawab kita, ngerti nggak sih? Ya. Cuman karena sistemnya lagi chaos ya nggak bisa buat apa-apa. Tapi bang, lu kenapa tiba-tiba ngomongin ini sih bang? Karena kan lagi viral-viralnya bahas MBG, bahas ya itulah permasalahan-permasalahan Berlawanan nasional. arah ya. Iya, jujur janggal sebenarnya. Karena satu emang ini tugas gue kayaknya, jadi makanya gue ngambil tugas ini gitu loh, untuk gue kontenin gitu. Itu satu. Kedua buat gue yang begitu dualisme sih. Sebenarnya benar kalau ditata dengan baik dan cermat dan dikritis dan diawasi, ngerti gak sih? Untuk supaya nggak merugikan negara. Mungkin dari sudut pandang ya korupsi gitu. Dari sudut pandang pemborosan, ngerti gak sih? Ya itu. Jadi gue pikir ya ada pihak-pihak yang udah ngurus lah. Itu sih. Ya, ya, ya. Kalau menurut lu sendiri Ya, gimana gak?
Kalau buat gue sih ngebahas MBG itu too much sebenarnya, karena ya gimana ya, orang itu kan kondisi bagi-bagi kue gitu. Gue nggak terlalu mikirnya itu, karena udah basi nggak sih, orang dari zaman Belanda aja udah korupsi kok. Susah sih. Jadi Kalau gue nggak terlalu peduli itu. Tapi kalau ini kan ya, ini kan kriminal level apa ya, bahayanya tuh ekstrim banget sebenarnya. Karena gini loh, dalam hukum KUHP itu kan ada apa namanya Bang, pembunuhan berencana gitu ya. Nah, kondisi dari ini tuh udah lebih dari pembunuhan berencana, udah mah berencana, diculik dulu, ada kemungkinan disiksa, bisa di traffic juga, bisa dijadiin slavery juga, dihilangkan nyawa itu, dan semua terencana, terstruktur. Wah, itu bagi gue terekstrim sih. Jadi kalau ada orang yang paling tinggi itu adalah korupsi, salah buat gue kayak gini-gini sebenarnya. Tapi bukan cuma pembunuhan gara-gara satu orang, gara-gara emosi. Ini mah direncanakan mateng semua, ditangkap dulu, dibekap, udah gitu dikurung dulu. Terus nanti dia di package dulu, berarti kan baru dikirim ke luar negeri dan sebagainya. Berarti kan melalui banyak mekanisme rencana ABCD tuh. dan pasti banyak Psikopat ini. dan pasti banyak pihak dong nggak? Iya. Berarti banyak orang psikopat kan maksud gue. Iya, banyak psikopat yang ada di dalam pemerintahan Konoha. Iya. Ya kita nggak usah Nggak bisa. jauh-jauh lah, kemarin kan soal ada kasus anak bayi ya. Ya Ah, cukup tahu iya aja bang. lah ya. Di Konoha kita Iya, ngomong iya. ya. Iya, iya. Jadi saran gue guys, next time kalau kalian dengar berita ya konteksnya human traffic atau penculikan atau sesuatu yang nggak beres, itu viralin aja. Biar makin up, biar makin aware gitu loh. Pemerintah lebih aware. Itu sih. Karena ya balik lagi ya. Gue udah agak bingung. Gue agak skeptis ya sebenarnya dengan Konoha ini. Sistemnya udah Sama chaos bang. banget sih. Cuman ya, Sama. ya intinya kita kerjasama aja guys ya. Sebagai masyarakat kita saling kerjasama aja. Gue juga sebagai masyarakat kita kerjasama aja. Saling dukung, saling support. Mungkin kalau di keluarga kalian ada kisah-kisah jadi salah satu. Mungkin keluarga kalian jadi salah satu korban atau ingin bersuara atau apa ya boleh mungkin nongol di YouTube. Gitu aja. Iya. Pokoknya ya Oh iya. ya diskusi aja sih, diskusi. Oh iya bang. Satu lagi bang. Gue pengen banget sih sejujurnya ini. Hmm. Kayak gue pengen banget ngobrol sama korban pemerkosaan di pesantren, penculikan, sama korban yang kayak gini. Karena setahu gue pernah ada yang diselamatin dari Kamboja. Pengen banget gue. Jadi gue main ke publishin aja, kita coba Boleh deh. rangkul dan jadi edukasi lebih dalam lagi tentang bahayanya gimana, modus operandinya kayak gimana. Karena gimana ya, kalau mungkin kalau kita ngelihat bahaya itu udah dirasakan orang, mungkin kita bisa lebih hati-hati. Maksud gue gitu. Gue kan juga banyak klien ya yang di luar negeri ya, di Thailand, Kamboja gitu kan, di Filipina di situ kan, Vietnam. Ya mereka memang buy online kadang-kadang nggak, buy online, yang kadang nggak resmi gitu loh. Ya gitu. Tapi ya kenapa sih mereka nggak ini ya, maksudnya gue nggak tahu, gue nggak bisa berkata-kata ya. Kenapa mereka nggak Iya. pikir mateng-mateng gitu loh buat keamanan? Kan kemarin tuh nggak salah gue ada video ya, ada video dengan kondisi gue nggak tahu video kapan itu, dengan kondisi banyak terikat-ikat kayak gitu kan. Mungkin nanti Oh iya. ditongolin di sini. Pokoknya gitu aja guys. Ya konten ini sementara hanya sebuah wawasan untuk kalian lebih aware, biar sadar bahwa ini bukan tentang mereka salah lagi, tapi ini tentang sebuah mafia besar dan salah satu proyeknya elit global. Jadi gua rasa lu ya para petugas universe harusnya sadar, harus lebih peka lagi dengan kondisi, kalau udah curiga atau apa ya cari tahu gitu, cari tahu ya, pada akhirnya mungkin bisa ya, kita kan nggak tahu ya,
Tuhan punya cerita, Tuhan punya jalan untuk semuanya bisa kebongkar. Itu aja sih Kak. Amin. Amin bang. Oke, mungkin dari gue Amin. kurang lebih seperti itulah ya. Jujur gue nggak bisa berkata-kata. Ya gue harap konten ini nyadarin kita semua sih. Oke, kalau gitu ya thank you buat semuanya. Pokoknya tolong lebih sadar diri gitu aja. Oke, jadi gue cukup. Ada yang lo mau pesanin gak? Nggak, gue kebawa perasaan gue nggak jadi. Kalau sudah, dadah. Oke, kalau gitu guys, thank you ya. Dah. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.